Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat miner semua dimanapun kalian berada. Apa kabar kalian hari ini? Semoga kalian semua baik-baik saja ya teman-teman ya. Kembali lagi kita akan membahas seputar aplikasi Pi Network dan berita-berita terbaru dari Pi Network. Dan kita ingatkan juga kepada teman-teman miner yang hari ini belum klik petir, silahkan kalian segera buka akun Pi Networknya, kemudian kalian klik petirnya. Oke, seperti biasa di sini kita akan update info terbaru dari Pi Network ya teman-teman ya. Dan tanpa berlama-lama kita langsung aja gas ke info terbarunya. Tapi sebelum kita lanjut ke info terbarunya, kita ingatkan buat para rekan-rekan pioner yang belum mengajukan KYC, segera ajukan KYC kalian dari sekarang ya teman-teman ya, mumpung masih ada waktu hingga tanggal 28 Februari. Manfaatkanlah waktu tambahan ini dengan sebaik-baiknya. Oke, di sini kita langsung aja ke info terbarunya ya teman-teman ya. Nah, di sini ada info dari salah satu akun Twitter ya. Kita coba lihat di sini. Di akun Twitter ini pembahasannya adalah tentang harga GCV Pi Network ya teman-teman ya. Dan bagaimana cara kerjanya. Kita langsung cek aja di sini. Baiklah, sekarang saya mulai melihat cara kerja Pi GCV. Pertama-tama, ini tidak ada hubungannya dengan kapitalisasi pasar. Mari kita bahas bersama. Dolar Amerika Serikat tidak memiliki kapitalisasi pasar. Nilainya berasal dari penggunaan. Oke ya. Dolar ini tidak memiliki market cap ya teman-teman ya, karena nilainya berasal dari penggunaan. Jika Pi diterima secara luas untuk barang, jasa, dan real estate, nilai realnya akan dibentuk oleh permintaan dan likuiditas, bukan spekulasi. Oke, di sini ada keterangannya. Jika Pi ini diterima untuk pembayaran barang, jasa, dan real estate, nilai realnya akan dibentuk oleh permintaan dan likuiditas, bukan spekulasi. Nah, ini cara terbentuknya harga GCV Pi Network ya teman-teman ya. Jika kita melihat Pi sebagai uang dan bukan sekedar mata uang kripto lainnya, maka konsep nilai konsensus global atau GCV sebesar 314.159 dolar lebih masuk akal, bukan sebagai harga pasar spekulatif, tetapi sebagai unit pengukuran nilai dalam suatu perekonomian. Kemudian yang selanjutnya di sini ada keterangan memahami GCV dalam kerangka uang. Yang pertama di sini, uang memiliki nilai yang disepakati. Uang fiat berfungsi karena orang setuju untuk menggunakannya pada nilai tetap. Misalnya 1 dolar atau 1 USD terlepas dari daya belinya. Kemudian jika ekonomi Pi beroperasi dengan GCV sebagai standar, artinya orang-orang menyetujui patokan nilai tetap, bukan harga yang ditentukan pasar. Kemudian yang selanjutnya di sini, GCV adalah tentang stabilitas ekonomi, bukan harga perdagangan. Jika Pi dilihat sebagai mata uang kripto, ia akan mengalami volatilitas tinggi akibat spekulasi. Jika Pi dilihat sebagai uang, GCV berfungsi sebagai referensi untuk transaksi, memastikan stabilitas dalam ekosistem. Kemudian yang selanjutnya, presiden historis untuk sistem nilai tetap. Mata uang yang didukung emas di masa lalu memiliki nilai tukar tetap. Misalnya 1 US dollar sama dengan jumlah emas tersebut. Beberapa negara dengan ekonomi stabil seperti Hong Kong menggunakan sistem mata uang yang dipatok untuk menjaga stabilitas daya beli. Jika pelopor Pi mengadopsi GCV sebagai nilai dasar, fungsinya akan serupa dengan standar emas bagi ekonomi Pi. Kemudian yang selanjutnya,
Sirkulasi dan utilitas menentukan nilai nyata. Dolar Amerika Serikat tidak memiliki kapitalisasi pasar. Nilainya berasal dari penggunaan dalam perdagangan dan transaksi. Jika pai beredar luas dalam perekonomian, digunakan untuk barang dan jasa, real estate, dan transaksi bisnis, nilainya tidak akan bergantung pada spekulasi, tetapi pada permintaan dan likuiditas aktual. Transaksi kecil akan mendorong penggunaan pai sehari-hari, seperti pembayaran mikro untuk permainan, konten digital, layanan daring, dan lain-lain. Tidak seperti sistem keuangan tradisional dengan biaya tinggi. Pai memungkinkan pembayaran mikro yang mudah, menjadikannya ideal untuk ekonomi digital. Kemudian yang selanjutnya, pertanyaan besarnya, bisakah pai berfungsi tanpa kapitalisasi pasar? Jika pai mengikuti model ekonomi loop tertutup, maka iya, pai dapat berfungsi tanpa kapitalisasi pasar, seperti halnya uang tradisional. Namun, tantangannya adalah memastikan likuiditas yang cukup dan adopsi pedagang sehingga pai tetap dapat digunakan dan tidak hanya menjadi aset digital untuk ditimbun atau diperdagangkan.